Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilwa Zahira Madani, NIM 2007250 dari Prodi Pendidikan Biologi A 2020, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Indonesia. Saya akan mempresentasikan hasil analisis artikel ilmiah saya yang berjudul Peran Bahasa Istilah atau Terminologi Medis pada Ilmu Kedokteran. Sebelum menjelaskan mengenai pembahasan penelitian ini, saya akan menjelaskan fenomenanya terlebih dahulu. Menurut Habibah dan Sri, diagnosis itu memiliki nilai yang informatif yang seharusnya ditulis dengan terminologi yang tepat. Bentuk dari penyajian dan pengolahan diagnosis berupa kode untuk diagnosis yang akan dihasilkan dari kegiatan pengkodean tersebut, sehingga perlu adanya pengetahuan petugas tentang terminologi medis untuk mendapatkan dan mengkode diagnosis secara tepat. Seharusnya diagnosis itu ditulis dengan terminologi medis yang memiliki nilai yang informatif dan ditulis dengan tepat sehingga pada kondisi spesifik sekalipun dapat membantu pengkode mengklasifikasikannya dalam kategori ICD. Sesuatu yang diteliti oleh petugas rekam medis yakni terkait jenis dan kualifikasinya, sedangkan tentang terminologi medis diantaranya itu terkait penggunaan dan penulisannya. Dari penelitian Sri Mariati dan Sri Sugiarsi, mereka mendapatkan hasil survei terhadap 10 dokumen rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2012. Hasilnya menunjukkan bahwa penulisan diagnosis berdasarkan singkatan penggunaan terminologi medis yang tidak tepat sebesar 50%. Sedangkan ketidaktepatan penggunaan terminologi medis dalam penulisannya sebesar 50%. Fenomena di atas dikarenakan pendidikan kesehatan dasar di negara kita sangatlah kurang. Pendidikan kesehatan masyarakat tidak cukup sampai sasaran. Masyarakat tidak mudah mencerna informasi kesehatan, jadilah mereka terjebak pada mitos-mitos yang menyesatkan mengenai metode diagnosis atau terapi mengenai suatu penyakit. Hal itu berpengaruh pada para staf medis yang berasal dari kumpulan masyarakat tersebut, sehingga mereka kesulitan mempelajari dan tidak menganggap bahwa istilah medis itu tidak terlalu penting dalam kehidupan pekerjaan mereka. Untuk itu diperlukan adanya pengetahuan diagnosis yang seragam sehingga dapat meningkatkan manajemen data dan dapat meningkatkan sarana komunikasi antara petugas kesehatan. Maka penelitian perlu membahas tentang ketepatan penggunaan terminologi medis dalam penulisan diagnosis pada lembar ringkasan di rumah sakit. Ada penelitian terdahulu yang membuktikan bahwa penggunaan terminologi medis oleh para tenaga medis tidak hanya pada saat kerjasama dalam penanganan pasien saja, tetapi juga dalam keseharian baik di dalam rumah sakit maupun praktik ataupun pusat kesehatan lainnya, sehingga para pengajar pendidikan kesehatan dituntut untuk lebih memahami terminologi medis agar dapat memberikan contoh pengajaran kepada para mahasiswa atau mahasiswi dengan baik dan juga efektif. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Eka Hesti Dugraeni dalam jurnal yang berjudul Tinjauan Rekaman Medis tentang Terminologi Medis dan Penentuan Kode Penyakit di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang, hasilnya terdapat 94% petugas rekam medis di rumah sakit yang mengetahui cara penulisan istilah medis, sehingga sebenarnya para petugas medis mengetahui cara penulisan diagnosis tetapi masih sulit dalam pengaplikasiannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana riwayat penggunaan bahasa medis di dunia. Dengan mengetahui asal-usul bahasa medis tersebut, pembaca diharapkan dapat mengetahui keakuratan kode diagnosis melalui adanya terminologi medis ini dan dapat mengetahui pengetahuan petugas medis terhadap terminologi medis yang ada di Indonesia, sehingga dapat menjawab apa peranan bahasa medis pada ilmu kedokteran. Penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan istilah medis baik untuk para staf medis maupun pada masyarakat. Istilah bahasa medis atau terminologi medis digunakan oleh orang-orang yang berperan secara langsung maupun tidak langsung di bidang pelayanan kesehatan.
Untuk masyarakat sendiri berfungsi dapat menambah wawasan kita akan dunia kesehatan dan juga dapat mengetahui kondisi kesehatan dasar. Dengan mengetahui kondisi kesehatan dasar ini, kita dapat sedikit mengetahui bagaimana penanganan pertama pada kondisi tersebut, atau mendapat rasa keingintahuan pada bahasa istilah yang kita cari tahu. Untuk para tim medis, memudahkan untuk berkomunikasi dengan staf medis yang ada di luar negeri supaya tidak terjadi kesalahan pada perekaman medis. Dapat menjadi masukan juga dalam upaya meningkatkan pengetahuan terminologis sehingga ketepatan kode diagnosis yang dihasilkan dapat meningkat. Seperti yang telah dijelaskan, terminologi medis adalah ilmu tentang istilah medis yang penting digunakan sebagai sarana komunikasi bagi orang yang berperan secara langsung ataupun tidak langsung di bidang pelayanan kesehatan. Terminologi medis harus sesuai dengan istilah yang digunakan dalam suatu sistem klasifikasi penyakit untuk menunjang keakuratan kode penyakit. Istilah medis sendiri meliputi penggambaran di mana bagian tubuh terletak satu sama lain. Istilah Latin yang digunakan seperti medial atau dekat dengan garis tubuh, lateral, distal, dan juga proksimal. Penelitian ini menggunakan metode SLR atau studi literatur. Metode studi literatur merupakan serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data, membaca, mencatat, dan menggarap bahan penelitian. Penelitian ini tidak mesti turun ke lapangan dan beradu dengan responden. Data yang dibutuhkan dalam penelitian dapat ditemukan dari sumber pustaka ataupun dokumen. Nah, penelitian ini bersumber pada penelitian para staf medis terdahulu. Hasil penelitian tersebut terdapat pada jurnal, artikel ilmiah, skripsi, makalah, dan artikel review yang ada di internet dalam sebuah situs web resmi dan beberapa buku referensi pilihan. Dalam penelitian ini terlebih dahulu dilakukan pencarian sumber. Setelah mendapat sumber, saya melakukan proses pengamatan ulang, melakukan analisis, membandingkan data utama dan data pendukung. Lalu langkah selanjutnya adalah menyimpulkan dan melakukan verifikasi data. Langkah terakhir adalah pelaporan hasil dalam bentuk kesimpulan dan hasil disusun berupa deskripsi. Pembahasan penelitian ini terdiri dari 3 subbab. Yang pertama adalah riwayat penggunaan bahasa istilah terhadap ilmu kedokteran di dunia. Sebelum terdapat kemajuan dalam hal komunikasi, manusia terdahulu percaya kepada orang yang memiliki kekuatan gaib bisa mengobati orang yang sakit, karena pada masa itu hal-hal mistik masih sangat berpengaruh. Selama peradaban manusia, telah muncul banyak ahli yang mencetuskan teori mengenai ilmu kedokteran. Salah satunya adalah Hippocrates. Ia adalah pemecah ilmu medis dan tahayul yang dijuluki sebagai bapak kedokteran dan dianggap sebagai dokter terhebat pada masanya. Catatan klinik yang ditulis menggunakan bahasa ditemukan pada masa Hippocrates ini. Pada masa itu, penggolongan penyakit seperti akut, kronis, dan pandemik juga dibuat. Ia juga menemukan banyak istilah medis baru seperti krisis dan resolusi. Seiring berjalannya waktu, para ilmuwan kesehatan sadar bahwa diperlukan adanya kata seragam untuk menyatakan hasil diagnosis yang dimulai dari zaman Renaissance sampai sekarang, dan para ilmuwan kesehatan berkiblat pada ahli medis Yunani kuno dan Romawi, karena sebesar 75% bahasa istilah yang ada di dunia berasal dari bahasa Yunani kuno dan Latin, karena memiliki bahasa konsisten dan tidak berubah-ubah. Pembahasan yang kedua adalah keakuratan kode diagnosis terhadap adanya terminologi medis. Kode diagnosis dapat dikatakan akurat jika telah sesuai dengan yang tertulis dalam ICD-10 atau International Statistical Classification of Diseases. Menurut data yang ada pada jurnal kesehatan vokasional,
telah dilakukan penelitian oleh petugas kesehatan puskesmas yang ada di Bantul. Menurut hasil yang didapat, diketahui dari 360 diagnosis kasus rawat jalan terdapat 82 terminologi medis yang tepat dan 278 terminologi medis yang tidak tepat, serta 127 diagnosis yang akurat dan 233 kode diagnosis yang tidak akurat. Data tersebut berarti ketepatan terminologi medis sangat mempengaruhi keakuratan kode diagnosis rawat jalan. Sebanyak 37 terminologi medis yang tepat menghasilkan kode diagnosis yang akurat ada. Dan ada juga 188 terminologi medis yang menghasilkan kode diagnosis yang tidak akurat. Yang berarti peluang medis yang tidak tepat sebanyak 1,7 kali lebih besar daripada peluang terminologi medis yang tepat. Subbab pembahasan yang ketiga yaitu peran pengetahuan petugas medis terhadap terminologi medis. Seorang perekam medis tentu harus mampu menetapkan kode penyakit dengan menggunakan bahasa medis dan dapat melakukan tindakan yang tepat sesuai klasifikasi yang diberlakukan di Indonesia dan juga internasional. Telah dilakukan penelitian oleh Tri Purnama di Rumah Sakit Umum Daerah yang ada di Riau yang melakukan pengumpulan data sebanyak 5 orang informan yang berlatar belakang pendidikan D3 dan S1. Dari hasil wawancaranya, 5 orang tersebut belum pernah melakukan pelatihan khusus mengenai terminologi medis. Berdasarkan wawancara terhadap 5 informan tersebut, didapatkan bahwa pengalaman kerja menentukan pengalaman. Untuk mengimbangi pengalaman tersebut, diperlukan adanya pelatihan terminologi medis. Dengan melakukan pelatihan mengenai terminologi medis, dapat mengurangi tidak akuratnya hasil diagnosis yang berpengaruh pada variabel perhitungan biaya pelayanan rumah sakit yang akan membebankan pasien dan juga menyebabkan kerugian finansial yang cukup besar bagi rumah sakit. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa terminologi medis berperan sangat penting dalam ilmu kedokteran. Bahasa istilah medis ini berperan sebagai bahasa komunikasi bagi para staf medis dalam melakukan penelitian dan juga mengolah diagnosis. Sebanyak 75% bahasa medis di dunia ini berasal dari bahasa Yunani dan juga Romawi. Bahasa istilah medis tersebut yang dipakai untuk mengatasi diagnosis yang baik untuk para tenaga medis hingga saat ini. Pengetahuan mengenai terminologi medis ini tentu sangat penting dalam mengolah keakuratan kode diagnosis. Namun, pengetahuan akan keakuratan kode diagnosis dengan terminologi medis di beberapa wilayah di Indonesia masih sangat kurang. Hal itu menyebabkan kerugian finansial yang cukup besar, sehingga diperlukan adanya pelatihan mengenai terminologi medis untuk staf medis baru guna mengimbangi pengalaman kerja yang masih kurang dari 5 tahun dan menaikkan ketepatan hasil diagnosis. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.